Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan malam ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema mengenai politik dalam keluarga dan keluarga yang berpolitik. Mari kita tunduk kepala sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan malam ini. Kami akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami dapat membangun keluarga yang berkenan kepada Allah, dan kami ingin terus melengkapi diri kami dan membangun iman kami dan membangun keluarga yang memuliakan Allah. Urapi dan kuduskanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau juga yang memberkati umat-Mu, memberikan pengertian dan hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu dan juga untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani pernikahan bukanlah sesuatu yang mudah, bahkan seringkali sangat sulit dan membuat banyak orang frustrasi dalam menjalani atau membangun kehidupan keluarga yang sehat, yang baik, yang bertumbuh, yang berkenan kepada Allah dan mampu memuliakan Allah melalui kehidupan keluarganya. Ada banyak motivasi orang menikah. Ada orang menikah karena tuntutan usia, karena usianya sudah cukup berumur, atau juga karena tuntutan sosial. Di tempat bekerja atau teman-temannya selalu menanyakan, kapan lo married? Kapan lagi? Udah. Ya, sering kita mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Ada juga karena tuntutan orang tua, bahkan ada anak-anak yang masih muda. Kadang-kadang orang tua menuntut mereka agar menikah lekas secepat mungkin agar mereka memiliki momongan atau cucu. Yang ketiga adalah orang menikah karena ambisi-ambisi dan impian-impian pribadi, tapi belum tentu berkaitan dengan kehendak Allah atau sesuai dengan tujuan atau rencana yang Allah inginkan, sebagaimana Allah mau pernikahan Kristen dibentuk. Yang keempat, tentunya orang Kristen yang dewasa dan matang dan memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dia akan menikah dan membangun keluarga sesuai dengan panggilan dan tujuan yang Allah tetapkan. Ada juga motivasi pernikahan yang salah. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kalau orang mau merit, saya ingin kamu membahagiakan saya. Mungkin si pria yang mengatakan kepada yang perempuan, saya mau menikahi kamu agar kamu membahagiakan saya. Atau yang si wanita yang berkata kepada pria, saya mau menikah dengan kamu agar kamu bisa membahagiakan saya. Selain ingin dibahagiakan, tentunya ada keinginan dilayani oleh pasangan atau anak-anak. Jadi menikah dengan harapan dia menjadi orang yang dilayani oleh keluarganya, oleh istrinya, dan oleh anaknya atau suaminya. Relasi yang demikianlah yang bisa kita sebut sebagai relasi yang pincang, tidak seimbang, salah motivasi. Menikah itu bukan agar kita dibahagiakan. Prinsip Alkitab mengatakan kita saling membahagiakan, kita saling mengasihi antara suami dan istri. Kalau hanya satu pihak saja yang mengharapkan untuk dibahagiakan atau ingin dilayani, maka disitulah yang berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu politik dalam keluarga atau keluarga yang berpolitik. Di dalam keluarga terjadi tarik-menarik keinginan, kemauan, harapan, impian. Di dalam keluarga terjadi maksud-maksud
tersembunyi yang disebut dengan berpolitik atau manipulatif. Jika seorang mengharapkan perhatian dan kasih serta keuntungan pribadi dari pasangannya, maka orang itu sedang memanipulasi pasangannya. Atau jika keduanya saling mengharapkan kasih dan perhatian demi keuntungan pribadi, maka keduanya sedang saling memanipulasi dan saling berpolitik. Ada orang yang jadi istilah kita berpolitik ini menggunakan taktik, cara-cara tertentu agar dia mendapat keuntungan atau agar dia mendapat perhatian khusus atau pelayanan khusus. Nah, kalau kedua-duanya, maka kedua-duanya sedang bermain taktik atau bermain politik. Di mana di dalam Alkitab kita bisa melihat peristiwa yang demikian. Dalam kisah kehidupan Ishak dan Ribka dengan anak-anaknya, kita melihat ada dua kubu di sana. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Kejadian 25, 26 sampai 27. Di sana dikatakan bahwa ketika itu Ishak sudah berumur sangat tua. Kira-kira 100 tahun lebih, sebab Ishak lahir ketika dia berumur 60. Dan ketika itu juga Ishak di umur 40 menikah. Sudah ada dua istrinya orang Kanaan. Ya, jadi pasti umur Ishak waktu itu sudah 100 lebih. Dan dia memanggil Ishak. Ya, ketika dia sudah tua dan dia berkata, aku sudah sangat tua. Dan dia katakan dia tidak bisa melihat lagi. Dan dia meminta Ishak berburu di hutan untuk dia memasak masakan yang dia suka, dan dikatakan aku akan memberi berkat. Di ayat-ayat awal dikatakan bahwa Ishak menyenangi Esau dan Esau senang berburu, sedangkan Ribka senang kepada Yakub, dan Yakub adalah anak mami yang senang berdiam di kemah. Jadi Yakub banyak sekali berinteraksi dan bergaul dengan ibunya terutama karena Esau pergi keluar. Dan Ishak memiliki kesukaan akan buruan daripada Esau. Maka ketika Ribka mendengar bahwa Esau akan diberkati oleh Ishak, tiba-tiba saja dia, karena dia senang dan sayang kepada Yakub, dia memanggil Yakub. Dan dia mengatakan, ayahmu menyuruh abangmu pergi berburu dan meminta masakan kesukaannya dan dia akan memberkati Esau. Maka sekarang ambillah 2 kambing, 2 anak kambing, aku akan mengolahnya dan aku akan masak seperti yang disukai oleh ayahmu. Pergilah Yakub mengambil 2 anak kambing dan Ribka mengolah menjadi makanan yang disukai oleh Ishak. Lalu karena Esau itu kembaran daripada Yakub, Esau berbulu badannya, sedangkan Yakub itu tidak ada bulunya, maka harus dikasih kulit binatang berbulu di leher dan di tangan ketika Yakub mengantar makanan. Ketika Yakub mengantar makanan itu, Ishak heran, cepat juga engkau berburu. Apakah engkau Esau? Yakub menjawab, ya, saya Esau. Tuhanmu membuat aku berhasil berburu. Satu kebohongan biasanya diikuti oleh kebohongan yang lain. Satu dosa yang disimpan biasanya diikuti oleh dosa yang lain. Itu yang terjadi pada Yakub, dan keterlibatan Yakub atau masuknya Yakub ke dalam dosa ini juga adalah keterlibatan dari Ribka. Karena Ribka menginginkan Yakub, anak yang disayanginya, untuk menerima berkat daripada Ishak. Lalu Ishak mendengar suara Yakub dan dia bilang, kalau baunya Yakub, suara Yakub, tapi kenapa kulitnya berbulu? Sesudah dia makan dan menikmati masakan yang enak itu, lalu dia tetap memberkati Yakub. Sesudah Ishak pulang, apa yang terjadi? Dia masuk dengan membawa makanan, tetapi ternyata
Ishak sudah makan dan Ishak sudah memberkati Yakub. Menangislah Esau, meraung-raung dikatakan dan meminta kepada Ishak, apakah engkau tidak punya berkat lain? Apakah tidak ada berkat lain yang bisa diberikan kepada saya? Selanjutnya kita tahu ceritanya, Esau berencana membunuh Yakub. Yakub lari pergi ke Paran untuk tinggal bersama dengan Laban dan menikahi dua anak Laban. Akhirnya dan terjadi permusuhan dan pertentangan di dalam keluarga Ishak. Inilah contoh bagaimana di dalam keluarga bisa terjadi politik atau manipulatif, tarik-menarik keinginan, tarik-menarik harapan, tarik-menarik kemauan. Apakah hal-hal seperti ini terjadi dalam kehidupan Kristen? Atau apakah hal-hal seperti itu sedang terjadi dalam kehidupan pernikahan Bapak Ibu sekalian? Jadi ada beberapa kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang senang atau sedang mempraktekkan bermain politik di dalam keluarganya. Pertama, orang itu biasanya senang atau suka memanipulasi orang lain. Menipu, membohongi, ya, mendustai. Kedua, melakukan pembenaran atas tingkah laku mereka. Ketika Ishak bertanya kepada Yakub, apakah engkau Esau? Ya, saya Esau. Cepat banget berburu. Tuhanmu membuat aku berhasil dengan cepat. Itu dia berbohong dan memanipulasi Ishak. Dan juga dia membenarkan perbuatannya. Padahal dia sedang melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Ishak. Lalu biasanya orang yang senang berpolitik atau memainkan manipulasi di rumah, mereka mengekspresikan diri seolah-olah korban atas kesalahan orang lain dan sebagainya. Kemudian orang-orang seperti ini senang menyerang terlebih dahulu sebelum diserang, walaupun dia yang salah. Betul, Bapak Ibu? Ada yang seperti ini? Jangan ada yang bilang gue banget ya. Bertobat kalau ada. Sebelum diserang, agresif menyerang. Anak kecil pun ada yang seperti itu. Sebelum dia dikritik, sebelum kita beritahukan kesalahannya, dia tiba-tiba marah dulu, dia teriak dulu, dia menghindar, dan sebagainya. Lalu juga orang ini, orang yang senang berpolitik atau manipulatif, sering mengungkapkan setengah kebenaran. Hanya membahas satu sisi, tidak seimbang dengan sisi lain yang harusnya menyeimbangkan sebuah data atau peristiwa. Sehingga mereka juga sering pura-pura tidak tahu, padahal tahu kejadiannya, tahu peristiwanya. Nah, ini berbahaya sekali dan sangat merugikan dan bersifat destruktif jikalau relasi pernikahan Kristen mengalami hal-hal seperti ini atau terjadi manipulasi dan politik di dalam keluarga. Apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang mendasari pembahasan kita, renungan kita, diskusi kita atau sharing kita? Mungkin Bapak Ibu di rumah bisa men-sharingkan materi ini dan poin-poin yang saya bahas. Saya ajak Bapak Ibu membuka 1 Yohanes 4 ayat 7-9 saja. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Di dalam ayat 7 di Rasul Yohanes mengajak jemaat dalam konteks komunitas umat Tuhan agar saling mengasihi. Jadi setiap orang berusaha memikirkan dan melakukan bagaimana bisa mengekspresikan kasih. Bukan mengharapkan dikasih,
bukan mengharapkan dibahagiakan dalam konteks berkeluarga. Jadi harus saling membahagiakan, harus saling berpikir, mencari ide, cara terbaik agar keluarga kita atau pasangan kita mengalami kebahagiaan melalui ekspresi kasih kita. Kasih itu adalah perbuatan, tindakan-tindakan, mulai dari ekspresi yang tulus, sikap yang tulus, senyum yang tulus, ya, kehangatan, ekspresi kata-kata dan sikap kita kepada pasangan, termasuk tindakan-tindakan yang lain. Tindakan menolong, tindakan-tindakan yang indah, memberi hadiah, memberikan makanan, minuman, dan hal apapun yang bisa kita lakukan. Jadi saling itu artinya kedua belah pihak. Ini bukan politik, tetapi ini yang seharusnya terjadi. Bukan politik, bukan manipulatif, tetapi kasih. Jadi kasih ini yang harus ditumbuhkan. Tujuan pernikahan orang Kristen, keluarga Kristen adalah membangun kasih, menikmati kasih di dalam kehidupan keluarga. Jadi harus dapat mengekspresikan, melakukan kasih itu dari kedua belah pihak. Harus dipikirkan, harus direncanakan, ya, harus sengaja dibuat menjadi tindakan-tindakan yang akhirnya menghasilkan keluarga yang penuh dengan kasih. Kasih itu dikatakan berasal dari Allah. Kasih yang murni itu adalah sifat Allah sendiri. Dan di ayat 8 dikatakan Allah itu adalah kasih. Dan ayat 9 berkata siapa yang mengasihi, dia mengenal Allah. Jadi bukti saudara dan saya mengenal Allah adalah dengan mempraktekkan kasih. Ketika seseorang tidak mempraktekkan kasih, maka dia sedang menunjukkan dirinya tidak mengenal Allah. Ketika kita bermain, ya, bermain politik dengan pasangan kita atau keluarga kita, maka kita sedang mengekspresikan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tentu hal itu sangat merugikan, lagi saya katakan destruktif, bersifat menghancurkan bagi diri kita, bagi pasangan kita, bagi keluarga kita. Ya, dan dikatakan pada ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia supaya kita hidup, supaya kita selamat, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Allah mau menjadi manusia, Kristus mau menjadi manusia, bahkan Kristus mau menderita, bahkan mati di kayu salib agar kita hidup. Itulah yang harus kita praktekkan. Pada ayat selanjutnya di ayat 10 dikatakan, atau ayat 11, jika sedemikian besar Allah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi. Di rumahlah tempat pertama kasih harus diekspresikan. Di dalam rumahlah tempat pertama kita menunjukkan bahwa kita orang yang mengenal Allah, bahwa kita orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Nah, pertanyaan saya, apakah ada politik di dalam keluarga Anda atau permainan politik? Atau apakah Anda adalah pasangan yang manipulatif atau pasangan yang mengasihi? Suami atau istri atau anak-anak? Atau apakah keluarga Anda adalah keluarga yang berpolitik? Artinya kedua belah pihak memainkan permainan manipulasi atau politik. Maka ketika tema ini diangkat, tentu hamba Tuhan, ya, pengurus-pengurus gereja atau kami, hamba-hamba Tuhan tentu mengharapkan kita semua jangan mempraktekkan hal-hal yang demikian, jangan ada dusta di antara kita. Ya, ada filmnya ya. Jangan ada dusta di antara suami istri, keluarga Kristen. Sebab apa yang terjadi Bapak Ibu?
Sekarang kita sedang berada di dalam normal, ya, new normal. Artinya normalnya sekarang kita keluar ada virus corona yang sedang berkeliaran dan kita harus banyak menahan diri untuk keluar rumah, bahkan ada yang WFH, ya, bekerja di rumah atau sekolah di rumah seperti anak-anak saya sekarang jadi baby zoomer, bukan baby boomer. Setiap hari berhadapan dengan Zoom, mengikuti kelas-kelas. Sesudah new normal adalah apa, saudara? Next normal. Next normal adalah sesuatu situasi di mana berbeda dengan situasi normal sebelumnya, berbeda dengan new normal, ada next normal yang lain yang tidak sama dengan situasi yang lalu. Jadi keadaan sudah berubah. Andai kata Bapak Ibu sebagai suami istri melakukan satu trik atau permainan manipulasi atau politik, maka dengan tanpa disadari oleh Bapak Ibu, anak-anak belajar, anak-anak memperhatikan, anak-anak melihat, oh papa saya berkata kepada ibu caranya seperti ini, oh mama saya sikapnya terhadap papa seperti ini. Langsung terekam, bahkan seumur hidupnya bisa terekam, dan itu menjadi next normalnya dia nanti ketika dia membangun keluarga yang baru. Itu sebabnya Bapak Ibu harus berhati-hati. Jangan pernah melakukan kebohongan di dalam keluarga. Kapanpun, apapun situasinya. Apalagi di depan anak ketika kita mungkin sedang bertengkar atau tegang terjadi keributan, maka harus diselesaikan dengan baik, dengan bijaksana. Jikalau sangat membutuhkan privacy, harus dilakukan di luar anak, sebab bisa muncul ekspresi-ekspresi atau kata-kata yang tidak disengaja keluar, maka bisa masuk ke dalam ingatan anak-anak. Kita harus mempersiapkan next normalnya anak-anak itu menjadi suatu hidup yang lebih baik dari kita. Cara mereka berkomunikasi, cara kita berkomunikasi nanti akan diikuti oleh anak, dipraktekkan oleh anak-anak kita di dalam kehidupan mereka ketika mereka menikah. Cara kita menjalani kehidupan keluarga kita, cara kita mempraktekkan iman Kristen, itu yang akan diikuti oleh anak-anak. Ada 5 poin mengenai pernikahan yang sehat yang perlu kita latih, perlu kita terapkan di dalam kehidupan pernikahan kita. Pertama, keluarga Kristen harus dibangun di atas dasar dan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi faith atau iman Kristen, kebenaran firman Tuhan ini yang mendasari ya nilai-nilai, cara kita berkomunikasi, cara kita memutuskan, mengambil keputusan-keputusan, cara kita bertingkah laku, cara kita berinteraksi dengan keluarga kita harus sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan nilai-nilai Alkitab. Yang kedua, dibangun di atas dasar saling mengasihi, 1 Yohanes 4 tadi. Saling, tidak ada satu orang menuntut dirinya ya untuk dikasihi, tidak boleh ada satu orang yang merasa dirinya paling penting, paling berguna, paling berjasa, atau pahlawan di dalam rumah. Tidak ada. Semua orang di hadapan Tuhan setara, sejajar, tunduk pada firman Tuhan, dan diperintahkan untuk mengasihi, bukan untuk dilayani. Saling mengasihi. Dan itu perlu kreativitas, perlu usaha agar kasih itu terekspresikan dengan baik dan maksimal. Yang ketiga, trust, saling mempercayai. Suami istri harus saling mempercayai sehingga bisa saling terbuka. Tidak ada rahasia-rahasia yang disimpan, tidak ada dusta yang disimpan, tidak ada manipulasi yang dipraktekkan. Saling mempercayai itu artinya bisa terbuka, mengungkapkan perasaan dan pikiran secara jelas dan gamblang kepada pasangan. Karena suami dan istri, konsep Alkitab adalah satu daging. Tidak ada di dalam ajaran agama manapun
atau di dalam ajaran filosofi manapun bahwa orang yang menikah itu menjadi satu daging. Sehingga prinsip trust di dalam relasi suami istri itu adalah benar-benar relasi yang menyatu, tujuan yang menyatu, ya harapan yang menyatu, dan bisa mengungkapkan secara bebas. Yang keempat, dibangun di atas prinsip berintegritas. Memang mirip dengan trust, dengan iman. Tetapi integrity memiliki penekanan khusus atau definisi khusus, ya, atau praktek mengaplikasikannya secara khusus. Integrity itu harus dipraktekkan di rumah dan harus dilihat oleh anak-anak. Integrity dalam pengertian umumnya adalah saudara otentik melakukan apa yang saudara lakukan ketika ada orang lain atau banyak orang di hadapan saudara, atau ketika saudara sendirian di tempat dalam kondisi apapun, saudara tetap melakukan hal yang sama. Kalau saudara jujur, di tempat umum jujur, di rumah jujur, dimanapun jujur. Kalau di luar baik, di rumah baik. Ya, kepada satu orang baik, kepada siapa saja baik. Ada satu ironi yang sering terjadi bahwa orang-orang Kristen bisa begitu baik melayani orang lain. Bisa menjadi bos, bisa menjadi direktur, atau koordinator bagian tertentu di dalam gereja atau di dalam perusahaan. Dia bisa memimpin dengan baik, bisa mengatur dengan baik orang-orang itu, tetapi belum tentu dia mempraktekkan prinsip yang sama di rumah. Mungkin di rumah pemarah, galak, egois. Hal itu tidak boleh terjadi. Berarti melanggar prinsip integrity. Kita harus mempraktekkan sama prinsip kebenaran itu dimanapun kita berada. Yang kelima, keluarga harus dibangun di dalam prinsip tujuan Allah sesuai dengan goal Allah. Goal Allah adalah agar keluarga kita menjadi keluarga yang bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran, dan keluarga itu dipanggil, dibentuk untuk memuliakan Allah. Goal dan sistem itu harus dibentuk. Ya, goal dan sistem harus kita perbaiki. Mungkin selama ini ada di antara Bapak Ibu yang punya sistem yang buruk, cara berkomunikasi tidak baik. Mungkin sering marah, sinis, sinikal, dan sebagainya. Atau egois, dan sebagainya. Berhenti. Tidak mudah mengubah dari orang yang pemarah menjadi lemah lembut. Tetapi Alkitab berkata, kasih itu lemah lembut, bukan marah. Murah hati, tidak sombong, tidak pemarah, tidak mendendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain, bahkan mengampuni. Jadi itu yang harus dipraktekkan. Sistemnya adalah sistem mengasihi. Goalnya adalah bertumbuh dalam kasih dan memuliakan Allah. Praktekkan 5 hal tersebut. Faith and truth, love, trust, integrity, goal, dan sistem. Bangunlah sistem yang baik dalam kehidupan keluarga saudara. Saudara-saudara, ada sebuah kisah di mana seorang lelaki miskin menjual gula merah yang dibuat oleh istrinya ke kota. Mereka tinggal di luar kota, di pinggiran kampung. Istrinya selalu membuat gula merah dalam bentuk bulat-bulat dalam ukuran 1 kilo. Dan dia, bapak yang miskin ini, selalu menjual ke satu toko. Dan kemudian dia bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Suatu kali si pemilik toko ini curiga bahwa gula merah itu tidak ada 1 kilo. Ketika dia menimbang ternyata hanya 900 gram. Berarti kurang 100 gram. Waduh saudara, dia kesal, tangannya gemetar seperti mau mukul, dan seperti meledak emosinya. Jadi dia bilang dalam hati, selama ini si bapak miskin ini telah membohongiku. Berapa banyak aku sudah rugi. Wah, penipu dia, teriaknya dalam hatinya. Tiba-tiba hari itu, ya, si lelaki bapak miskin ini datang ke tokonya dengan membawa bungkusan-bungkusan gula merah berukuran 1 kilo. Kebetulan ada banyak pembeli sedang
belanja di toko itu. Tiba-tiba saja pemilik toko ini berteriak, "Hei, kamu penjual gula merah. Jadi selama ini kamu menipu saya ya? Kamu bilang gula merah ini 1 kilogram. Ternyata hanya 900 gram saja. Penipu kamu," katanya. Lelaki miskin itu menundukkan kepala dan berkata, "Minta maaf Pak, kami hanya orang miskin. Kami punya timbangan, tetapi kebetulan kami tidak punya batu timbangan. Maka kami selalu membeli beras 1 kilo di toko Bapak, maka ukuran dari beras 1 kilo dari Bapak itu selalu saya pakai untuk menimbang gula merah, lalu saya jual kembali kepada Bapak. Itulah ukurannya." Mendengar kata-kata bapak miskin itu, pemilik toko itu menjadi malu karena ternyata dia mempraktekkan ketidakjujuran. Dan banyak orang yang belanja mendengar dan melihat interaksi mereka. Kita sering melihat peristiwa itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada korupsi, ada tipu menipu. Di kantor ada orang senang memanipulasi, senang berpura-pura, senang bertopeng, senang bermain sandiwara. Tetapi dalam keluarga Kristen tidak boleh ada praktek yang demikian. Setuju? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Harus setuju. Mari kita memilih satu pola hidup, berelasi, berinteraksi yang dikehendaki Allah, yang sesuai dengan panggilan Allah, yang sesuai dengan tujuan Allah bagi hidup kita. Ayat terakhir yang akan saya bacakan adalah Roma 12 ayat 9. "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Jangan berpura-pura, jangan bermain topeng, jangan memanipulasi, jangan berpolitik. Lakukan yang terbaik buat keluarga saudara. Amin Bapak Ibu. Jauhi yang jahat. Jauhi dusta. Jauhi manipulasi. Jauhi ketidakjujuran. Lakukanlah yang baik. Kasih. Mengasihi dengan tulus. Membangun, mendorong, mensupport pasangan, dan mengekspresikan ungkapan-ungkapan kasih dalam kata-kata, sikap, dan perbuatan kepada istri, suami, anak-anak. Maka keluarga kita akan penuh, berlimpah dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan pertumbuhan iman, menjadi keluarga yang sehat, yang dapat memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua membangun keluarga yang sehat, yang berkenan kepada Allah, dan yang memuliakan Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Masing-masing Bapak Ibu 1 menit berdoa. Minta hikmat, minta pertolongan Tuhan, agar kita sanggup menjadi suami atau istri, bahkan jikalau ada anak-anak atau pemuda di sini, berdoa agar menjadi orang yang mampu mengekspresikan kasih Allah dan kebenaran Allah, dan mencapai goal yang Tuhan harapkan dari keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Karena Engkaulah yang sudah memberkati dan membangun keluarga kami masing-masing. Engkau yang memanggil kami untuk kami hidup di dalam keluarga Kristen yang diberkati Allah, dipimpin Allah dalam pernikahan Kristen. Mungkin ada di antara kami yang selama ini terjebak kepada ambisi-ambisi pribadi atau memainkan peran-peran yang sesungguhnya manipulatif atau seperti bermain politik di dalam keluarga, dalam memperlakukan pasangan entah suami atau istri, bahkan kepada anak-anak. Ampunilah kami semua ya Bapa kalau kami melakukan hal-hal yang demikian. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau memanggil kami untuk saling membangun, saling mengasihi satu sama lain, antara suami istri, demikian juga dengan anak-anak, dan anak-anak juga menghormati orang tuanya.
Tuhan tolong kami agar kami menerapkan, mempraktekkan, mengekspresikan kasih dalam berbagai bentuk yang dapat kami lakukan bagi pasangan kami dan bagi keluarga kami. Mampukan semua umat-Mu menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Jadikan kami pribadi-pribadi yang dapat mengasihi dengan tulus dan memuliakan Allah melalui keluarga yang kami bangun. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.